organisasi teroris semacam ISIS ini sebenarnya itu menggunakan stereotipnya gendernya ala barat. Jadi perempuan itu harus bangkit, harus punya agency. Narasi-narasi yang kayak gini ini kan kayak propaganda yang juga untuk menyemangati perempuan kan. Selama ini kita kalau misalkan mau mendapatkan surga harus lewat suami misalkan. Nah ini saatnya nih. Jadi mereka juga semakin progresif gitu. Iya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada akhir bulan Maret, publik dikagetkan dengan serangan teror di luar gereja katedral di Makassar dan juga di Mabes Polri di Jakarta. Pelaku kedua serangan melibatkan perempuan dan anak muda. Oleh karena itu, pada episode ini kita ngobrol dengan Haula Nur, peneliti terorisme di Australian National University, tentang peran keluarga dalam radikalisasi anak muda serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam terorisme. Diskusi ini dipandu oleh editor politik dan masyarakat TCID, Andre Arditya. Halo sahabat TCID, kita jumpa lagi di podcast Suara Akademia. Hari ini saya Andre Arditya, editor politik dan masyarakat, kembali dengan episode terbarunya Suara Akademia, dan aku hari ini udah ditemenin sama Mbak Haula Nur, panggilannya Mbak Lola. Oke, selamat. Kalau di sana apa Mbak? Selamat malam ya sekarang ya? Selamat malam, iya. Selamat malam ya. Mbak Lola nih ada di? Saya ada di Canberra, Australia. Jadi Mbak Lola di sana tuh lagi menjalani pendidikan doktoral. Betul. Iya, jadi saya ada di Department of Political and Social Change di Bell School namanya. Disertasi saya atau tesis saya tentang konteks keluarga dan perannya dalam menjadikan seseorang menjadi seorang teroris atau jihadis. Saya penasaran aja apa sih yang kita anggap sebagai keluarga yang menakutkan gitu kan, karena sudah dilabelkan sebagai keluarga teroris, mereka punya stigma gitu. Nah, saya penasaran aja gitu, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan itu, memulai penelitian saya di keluarga teroris. Jadi itu teroris angkatannya Amrozi, Imam Samudra, gitulah, angkatan-angkatan pertama lah gitu. Nah, terus ya sejak saat itu jadi penelitian di tahun 2007 lalu berlanjut hingga sekarang untuk S3. Terus pas mewawancarai keluarga dalam jaringan terorisme tuh kayak gimana tuh Mbak pengalamannya dulu? Prosesnya. Pengen tahu aja gimana pengalaman Mbak Lola ketemu dengan mereka gitu, apakah ada kesulitan untuk masuk, pendekatannya seperti apa gitu, gimana tuh Mbak dulu? Bisa jadi Mas Andi pernah ketemu tapi nggak tahu. Oke, jadi memang awalnya rada-rada khawatir karena kan saya juga awalnya kayak termakan omongan-omongan dari luar, dari teman-teman beneran mau wawancara ke mereka gitu, emangnya nggak menyeramkan? Tapi kalau misalkan di apa-apain gimana gitu. Dan pas ketika saya melakukan wawancara ke satu keluarga, itu tuh kayak membuyarkan semua ketakutan gitu. Kok ya sama aja gitu sama kayak keluarga yang ada di mana-mana. Mereka juga mengajarkan hal yang sama gitu. Cuman memang ada interpretasi-interpretasi yang kadang terlalu ekstrim gitu. Dan juga waktu di awal-awal itu ya karena saya memperkenalkan ini sebagai peneliti dari universitas yang ada di Australia, pasti mereka bilang, kenapa Mbak, kok mau sih sekolah di universitas kafir, di negara kafir misalkan? Kenapa nggak sekolah di Indonesia aja, memang udah nggak ada? Iya, itu kan menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang wajar ya. Kalau misalkan kita juga kalau ketemu sama orang asing, pasti nanyanya macam-macam yang kayaknya tuh nggak pikir-pikir lagi gitu. Yang saya lakukan adalah menjawab pertanyaan mereka, ya cerita aja. Menurut saya semakin kita banyak cerita, ya mereka juga akan cerita ke kita gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah semua yang terkait dengan keseharian mereka gitu, karena saya mencoba untuk ikut di kegiatan yang mereka lakukan. Kalau misalkan ada acara kayak pernikahan ya saya coba ikut juga kayak gitu. Jadi ternyata sama aja Mas, keluarganya sama kayak keluarga kita. Keluarga Indonesia yang lain yang nggak menakutkan kok. Cuma memang yang sulitnya itu adalah datang mencari alamat, itu yang susah karena ada banyak angkot yang nggak nyampe ke rumah itu. Tapi ya itu sudah selesai. Masalah terbesar itu malah ya mencari. Iya, transportasi. Kayak Ayu Ting Ting. Ya, joke yang sangat tua.
Ayu Ting Ting. Kalau minggu lalu apa 2 minggu lalu ya, kami menerbitkan tulisannya Mbak Lola kan, yang waktu itu terkaitnya dengan peristiwa serangan di Makassar, ya, peristiwa bom bunuh diri di Makassar sama penyerangan di Mabes Polri di Jakarta. Betul. Iya. Waktu itu yang nggak menarik apa ya istilahnya, yang mencolok, menggelitik ada unsur mencoloknya itu para pelakunya itu masih muda. Betul. Kalau yang di Makassar tuh usianya yang laki-laki 25 kalau nggak salah. Iya, yang perempuan yang masih muda ya. Terus kalau yang di Jakarta tuh 26 ya yang si perempuan. Iya. Terus Mbak Lola kan waktu itu di tulisannya kemudian membahas soal gimana anak-anak muda dan perempuan menjadi rentan gitu dalam terhasut ke jaringan terorisme. Itu memang bagian dari penelitiannya Mbak yang tadi keluarga itu memang bagian dari situ atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi memang saya kan kebetulan wawancara lebih dari 31 keluarga ya. Jadi dari keluarga yang saya wawancarai itu saya bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu keluarga yang bapak ibunya nih dulu tuh pernah jadi teroris lah istilahnya. Jadi angkatan-angkatannya Darul Islam, Jamaah Islamiyah yang dulu veteran Afghanistan gitu. Nah, anaknya itu juga jadi teroris atau bergabung ke jihadis organization gitu. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, bapak atau ibunya juga pernah tergabung di organisasi teroris, tapi anaknya nggak jadi teroris. Yang kategori ketiga, ini yang pure, yang sama sekali bapak ibunya nggak pernah ikut di organisasi apa-apa, organisasi teroris sekalipun. Dan bahkan sebagian mereka ada yang tidak terlalu taat lah ibadahnya kayak gitu lah. Tapi anaknya jadi teroris gitu. Nah, anak-anak ini, mereka ini kan dulunya kan muda kan gitu. Yang sekarang diwawancara itu juga mereka punya anak yang juga masih muda gitu. Jadi memang pada saat yang sama ketika saya wawancara keluarga, yaitu saya wawancara ya perempuan juga, saya wawancara anak-anaknya juga gitu. Memang fokusnya ke bapak ibu. Yang orang-orang yang Mbak wawancarain. Jadi mereka ini ada di 4 provinsi, di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dengan Jawa Tengah. Kalau dari 3 kategori keluarga yang anak-anaknya ini terjaring dengan organisasi teroris itu, jadi memang ada pola yang berbeda gitu ya Mas. Jadi misalkan kalau di keluarga dengan kategori yang pertama itu, bapak ibunya pernah dibunuh, terus anaknya juga jadi teroris. Ini ada semacam yang saya bilang di artikel di The Conversation itu, jadi ada kesetiaan, ada loyalitas yang memang dibangun di keluarga gitu. Bahwa bapak ibu tuh pesannya tuh satu gitu, pesannya A gitu, dan anak itu oke, orang tua gue itu bilangnya ini gitu. Jadi dia paham, berarti memang kalau bapak dan ibu bilang kayak gini, ayah ibu bilang kayak gini, berarti memang itu yang seharusnya dilakukan kayak gitu. Begitu juga sebenarnya yang terjadi di kategori keluarga yang kedua. Karena nilai-nilai yang mereka tanamkan itu nilai-nilai kesetiaan terhadap ajaran agama yang mereka pahami, jadi ada nilai kesetiaan yang juga dibangun untuk setia terhadap itu gitu, dan itu dibangun di keluarga. Sebaliknya di kategori keluarga yang ketiga, kesetiaan itu nggak dibangun, nggak terlihat gitu loh. Jadi kayak orang tua sibuk kemana karena mereka harus cari uang misalkan, terus juga kebanyakan dari mereka itu datang dari keluarga yang dysfunctional. Jadi disfungsi keluarga itu maksudnya ya mereka ada yang bercerai, ada yang konflik keluarganya, ada yang ya bapak ibunya pisah, anaknya diadopsi, yang semacam itulah. Jadi ada faktor keberhasilan si keluarga. Kalau misalnya katakanlah ayah ibunya anggota teroris, anggota jaringan, terus mereka yang berhasil, berarti anaknya jadi ikut dengan jaringan itu kan. Mereka berhasil menanamkan nilai-nilai yang sama. Kalau yang di kasus orang tuanya anggota jaringan terus anaknya jadi ikut juga, itu udah clear ya bahwa si orang tuanya berhasil menanamkan nilai-nilai mereka ke anaknya gitu, berhasil melanjutkan. Tapi kalau untuk yang ketiga tuh yang orang tuanya bahkan nggak religius gitu, tapi anak-anaknya jadi terhasut gitu. Itu apa tuh Mbak faktor yang berperan di situ kalau untuk anak muda yang seperti itu tuh kenapa mereka ada kerentanan ke sana? Justru memang kerentanan itu kebanyakan yang terjadi di keluarga dengan kategori yang ketiga.
Dan itu sebenarnya yang banyak terjadi di kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, Mas. Kayak kemarin kejadian Polri. Kalau dilihat kan orang tuanya itu bukan mereka-mereka yang dari terorisme kan. Dan itu yang sebenarnya kebanyakan yang terjadi di Indonesia. Nah, itu ada kebutuhan dari si anak yang tidak terpenuhi di keluarga. Either misalkan dia itu kebutuhan untuk dekat dengan bapaknya, dengan ibunya gitu misalkan, atau bagaimana sih caranya berislam gitu loh. Sebenarnya Islam yang kayak apa sih yang seharusnya dilakukan. Nah, ketika mereka dewasa, terus ketika mereka sekolah, mereka ketemu teman, ketemu dengan misalkan guru lah, atau misalkan mereka ikut pengajian, ketemu dengan ustadz, terus mereka kan jadi kayak, oh yang diajarkan sama ustadz, yang diajarkan sama teman-teman kok beda ya dengan cara berislam orang tua saya, kayak gitu. Dan ketika ada kebingungan itu, mereka nggak pernah kayak konfirmasi ke orang tuanya kan. Nah, akhirnya di sini ada kebutuhan yang nggak terpenuhi secara tidak langsung, istilahnya. Karena faktor keluarga yang disfungsional itu tadi. Disfungsi itu. Jadi karena mereka tidak menemukan jawaban di keluarga, mereka mencari keluar gitu, Mbak. Dan karena mereka mencari keluar, sayangnya di luar banyak pencari bakat gitu. Iya, itu dia. Perekrut. Kalaupun misalkan bukan perekrut ya, jadi memang ada banyak anak-anak yang memang punya keinginan untuk tahu kan, punya keinginan untuk belajar. Akhirnya sosial media itu jadi pilihan. Dan itu istilahnya itu enggak dibenturkan dengan informasi yang lain. Ketika misalkan dapat satu informasi, ya udah ditelan aja gitu. Karena oh iya kayaknya ini nih yang masuk nih, ini nih yang masuk sama permasalahan yang lebih gue rasain misalnya. Dan itu yang kelihatannya ada patternnya tuh di situ, ada polanya tuh di situ. Kayaknya Mbak Lola sempat bilang di artikel, mungkin kalau zaman dulu anak-anak rebel tuh jadi Marxis, jadi komunis gitu. Iya betul. Karena zamannya seperti itu ya, karena orang tuanya bukan Marxis, bukan komunis. Lihat aja. Kalau zaman sekarang karena ada pilihan ideologi yang berbeda dan lagi. Berarti ada hubungannya juga ya, mungkin sedikit ya kalau ada konservatisme itu lagi naik gitu sekarang, dekade-dekade ini gitu ya Mbak ya. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia, apalagi anak mudanya, itu melek sama gadget, tapi bukan berarti mereka itu kualitas literasinya itu baik gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi bumerang gitu loh buat kita. Karena kita kayak misalkan ngerasa bangga menjadi negara misalkan salah satu dengan teknologi tertinggi, penggunaan teknologi tertinggi. Tapi dari sisi literasi, untung saya belum punya. Gitu. Tapi dari sisi literasi masih kurang. Tadi mundur sedikit. Kalau ini contoh aja ya, saya punya banyak teman yang mungkin satu pemahaman gitu. Mereka tuh nggak menemukan apa yang mereka cari di dalam keluarga gitu. Mereka kalau beragama tuh harus belajar keluar gitu. Karena di keluarganya nggak dapet gitu. Ibunya nggak dapet. Tapi pas yang paling sibuk kayaknya itu SMA akhir kuliah awal itu kan itu masa-masa mencari ideologi yang mau dipegang gitu kan. Kayak cari ideologi baru. Tapi kan nggak banyak teman saya yang jadi teroris. Nggak ada malah gitu. Maksudnya nggak semuanya terpengaruh jadi terhasut ke ideologi radikal gitu. Kalau untuk anak-anak muda apakah ada faktor lain gitu selain keluarga yang disfungsional gitu misalnya? Apa ada urusannya dengan latar belakang ekonomi atau kampusnya kebetulan konservatif gitu. Kampusnya liberal misalnya gitu. Sebenarnya kan pastinya ada banyak faktor, karena kalau di kajian terorisme itu faktor keluarga itu memang jadi faktor penting, tapi itu menjadi faktor awal istilahnya gitu. Tapi ada personal faktor, ada faktor dari diri si individu sendiri yang itu tuh jadi kuat, dan yang satunya lagi itu faktor dari luar. Jadi misalkan kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial dari lingkungan si anak itu hidup. Seperti itu. Jadi faktor itu kan sebenarnya jadi intertwin kan Mas. Jadi kayak saling support gitu loh, saling mendukung. Karena ada banyak anak yang merasakan misalkan faktor yang sama. Misalkan kondisi ekonominya sama, merasakan kegalauan yang sama, tapi dia punya faktor individu yang berbeda, which is itu sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor proses dia belajar dengan lingkungannya gitu. Jadi itu makanya benar kata Mas Andre tadi, pas ketika dulu kuliah kayaknya
nggak ada tuh yang menjadi teroris gitu, padahal sama keluarganya jauh-jauhan misalkan kayak gitu, atau keluarganya itu mengalami disfungsi, yaitu apapun tuh bisa terjadi. Jadi sayangnya ideologi atau konservatisme atau terorisme itu sekarang menjadi kecenderungan anak-anak muda kita untuk mengambil pemenuhan dari kebutuhan mereka. Kalau sekarang jadi orang yang sangat Islamis, ideologis, itu tuh jadi satu kebanggaan kan. Jadi kayak apa namanya, someone yang dulu gitu, kayak apa yang sedang menjadi masalah utama negara ini, istilahnya kayak gitu. Ini pola yang di Indonesia aja atau di negara lain juga ada pola serupa gitu, Mbak? Ini di negara lain juga sama. Kayak misalkan dulu, maksudnya kan kayak di Inggris, yang dulu ngebom waktu konsernya Ariana Grande, itu anak muda, masih muda banget, kayak di bawah 20 tahunan adik kakak. Terus di Perancis, di Belgia, itu juga semuanya sama. Jadi kayak malah kalau kata salah satu pengkaji terorisme di Perancis itu, yang mereka bilang ini tuh mereka kayak gini tuh bukan karena Islam, tapi karena memang mereka itu punya, jadi kalau dia lebih melihat kepada faktor personal si anak ini. Jadi ada itu faktor rebelnya itu yang sebenarnya tinggi. Cuman daripada gua rebel yang nggak bener, nyuri, minum-minum atau apalah, dengan rebel yang mulia, istilahnya kayak gitu. Ya itu jadi bunuh diri. Oke. Sama kok, semua juga terjadi. Tapi tadi Mbak bilang, itu tadi ada kata-kata Mbak, keluarga tuh awal gitu ya. Jadi keluarga tuh jadi mungkin bukan faktor yang paling penting, mungkin bukan yang paling besar, tapi jadi yang awal ya. Mulanya dari situ. Berarti sebenarnya kalau keluarga di Indonesia, contohlah yang kategori pertama tadi ya, yang berhasil menanamkan nilai-nilai yang mereka anut ke anak-anaknya gitu. Tapi tentu bukan nilainya terorisme kan. Jadi maksudnya jagalah keluarga, jangan menodai. Iya. Terus yang Mbak sebutkan juga kemarin di artikel tuh soal perempuan. Gimana perempuan udah nggak zamannya kaget ngelihat perempuan terlibat aksi terorisme gitu. Udah usang menganggap perempuan tuh nggak mungkin terlibat gitu. Tuh gimana Mbak? Udah lama tuh, udah dari kapan sebenarnya? Dari zamannya dulu Al-Qaeda, dari zamannya dulu ada istilah, misalnya ada munculnya organisasi teroris, itu perempuan sebenarnya udah terlibat gitu loh. Memang kalau dulu mungkin nggak kelihatan kayak sekarang ya, karena dulu kan nggak ada istilah propaganda, jadi bahwa perempuan itu dilibatkan di peperangan misalkan, itu tuh bukan untuk memperlihatkan propaganda, tapi karena memang ini tuh bagian dari kewajiban mereka untuk mempertahankan land mereka, misalkan tanah mereka. Jadi ya mereka memang secara individu mereka ingin ikut serta gitu. Nah tapi kan perdebatan itu kan terus terjadi kan. Dan lagi memang kalau dari sejarahnya kan terorisme nggak muncul di tradisi keislaman gitu. Tapi juga di tradisi lain juga kan ada banyak yang istilah terorisme itu juga sudah maksudnya tindakan terorisme gitu. Iya, kayak gitu. Jadi tindakan terorisme tidak muncul dari agama aja, tapi dari ideologi nasional atau ideologi politik. Iya, betul. Dan itu narasi-narasi kan selalu berkembang. Jadi lihat perempuan dulu yang misalkan ketika memang negara, kalau dulu masa peperangan ya semua juga harus ikut berperang ya. Di Indonesia kita sudah tahu Cut Nyak Dien lah. Dia kan ikut berperang kan, dan itu it's a common thing gitu, karena memang negara kita dijajah. Habis itu perempuan di program sebagai seorang yang istilahnya itu pasif dalam segala perannya gitu. Dan ini juga sebenarnya itu juga yang memang trennya ada di organisasi-organisasi teroris yang dulu-dulu, jadi yang Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah seperti itu. Kalau di jaringan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah dulu tuh memang peran perempuan dipasifkan gitu. Iya, jadi kayak tahun berapa tuh Mbak? Ya, kalau Jamaah Islamiyah tahun 1980-an, terus 90-an. Oh, itu yang Al-Qaeda ya. Darul Islam di Indonesia juga sama. Lalu sama juga dengan Jamaah Islamiyah di tahun 2000-an setelah 99. Itu kan begitu juga. Jadi perempuan itu ya support suami. Kalau suaminya lagi berjihad, ya jaga anak di rumah, misalnya tunggu suami pulang, kayak gitulah, itu jihad mereka gitu.
Tapi kan itu berubah kan sekarang. Dan ini alasannya, faktornya bukan karena awalnya itu karena secara organisasi yang kita tahu sekarang itu Islamic State, ISIS ini kan mengalami kekalahan kan. Jadi dia itu mengajak anggota ISIS yang perempuan untuk juga ikut turun ke medan perang istilahnya kayak gitu, melakukan amaliyah kalau istilahnya itu kayak gitu. Dan ini tujuannya bukan karena untuk defensif, untuk mempertahankan tanah, tapi karena untuk mempermalukan laki-laki, mereka yang nggak mau ikut berjuang istilahnya kayak gitu. Jadi itu kapan tuh Mbak mulai ada arahan seperti itu? Jadi ISIS itu mulai tumbang akhir-akhir 2015. Ya memang ya lagi-lagi karena perdebatan kan selalu ada ya di kalangan ulama-ulama ISIS. Jadi ya di dalamnya juga sama, ada yang setuju perempuan ikut berjihad, ada yang juga enggak. Tapi akhirnya mereka nggak punya pilihan karena mau ngajak siapa lagi? Laki-lakinya udah pada habis istilahnya kayak gitu kan. Dan itu juga yang akhirnya diaminkan oleh organisasi yang ada di Indonesia, JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Oh, jadi kita tahu sekarang karena mereka istilahnya kepepet gitu ya. Mereka sebagai organisasi kepepet harus mengerahkan segala potensi yang ada gitu, termasuk kemudian peran perempuan yang tadinya dipasifkan jadi diganti. Tapi itu karena faktor itu aja, katakanlah faktor strategi perang yang mereka, atau memang ada perubahan yang lebih soal ideologi gitu Pak? Maksudnya apakah di jaringan ini tuh kayak oke, sekarang kita mendorong emansipasi wanita gitu? Ya. Apa karena strategi aja atau karena ada faktor ideologi juga gitu misalnya Mbak? Memang kayak gitu itu kan berkembang ya Mas ya. Maksudnya kayak pasti dari sisi perempuan juga mereka punya independensi, punya agensi yang mau dibangun gitu loh, punya keakuan istilahnya itu yang mau dibangun. Kalau kata salah satu pengkaji di terorisme itu namanya Mia Blum, dia bilang organisasi teroris macam ISIS ini sebenarnya itu menggunakan stereotipnya gendernya ala barat. Jadi perempuan itu harus bangkit, harus punya agensi, bahwa jangan cuma laki-laki aja nih yang ada di depan gitu, perempuan juga sama. Narasi-narasi yang kayak gini ini kan kayak propaganda yang juga untuk menyemangati perempuan kan, dan akhirnya memang kayak perempuan juga pasti kan mikir, oh iya juga ya, selama ini kita ada di nomor 2 nih, selama ini kita kalau misalkan mau mendapatkan surga harus lewat suami misalkan. Nah ini saatnya nih, kalau ulama udah bilang oke, organisasi bilang oke, ya udah berarti ini legitimize gitu, berarti ini udah memang secara hukum boleh dilakukan gitu. Jadi marilah kita berjihad istilahnya kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu Mas. Memang di dalam kepala kita nggak akan sesimpel itu, cuman ya kira-kira begitu. Jadi mereka juga semakin progresif gitu. Iya. Jadi istilahnya gitu ya, jadi ada jadi cuma dalam hal yang berbeda aja gitu. Jadi iya betul. Sayap yang berbeda tuh sama ya kanan dan kiri lah istilahnya kayak gitu kan. Kan ini sama-sama aktivisme kan sebenarnya. Apa bedanya mereka dengan para aktivis feminis misalkan, para aktivis perempuan lingkungan, kan sama aja. Itu bedanya selama ini kan kayak orang mungkin memaknai orang yang pakai niqab, orang yang pakai kerudung, itu mereka merasa terkungkung kayak gitu. Tapi sebenarnya ya akhirnya mereka juga punya kayak kemandirian dalam memutuskan. Memang dulu-dulu itu keyakinannya itu kan perempuan itu kalau dalam bahasa Arab dibilangnya sami'na wa ata'na. Jadi mendengar dan taat hanya kepada suami. Tapi di konteks ini sekarang dan konteks ISIS misalkan, yaitu akhirnya tidak terlalu berlaku karena suami mereka udah nggak ada juga kan. Atau mereka bekerja sama dengan suami. Ayo kita berjihad sama-sama biar kita bertemu di surga. Iya. Karena keyakinan ya mereka punya sama-sama gitu. Oke Mbak, aduh, eye opening gitu, ngagetin. Terus kalau itu balik ke yang anak muda nih, kalau memang ada kerentanan yang mereka hadapi gitu kan, mereka misalnya ada faktor keluarga, terus ada faktor emang lagi masanya mudah galau gitu. Apa Mbak yang bisa dilakukan gitu? Kalau dari sisi anak mudanya ya, menurut aku sih kayak literasi, terus juga maksudnya gini, jadi kan
selama ini kita kayak anak muda ini kan senangnya sesuatu yang instan gitu kan. Gadget itu sayangnya bisa memenuhi keinginan-keinginan instan itu. Akhirnya anak muda Indonesia, ya anak muda dimanapun lah, hilang dengan nuansa-nuansa, hilang dengan bahwa ada proses yang harus dilakukan, ada perjalanan panjang untuk menemukan satu jawaban. Nggak yang misalkan kamu mencari A, nyarinya di sini, oh ketemu jawabannya ini, udah, misalnya kayak gitu. Jadi, nah itu yang harus dicari tahu gitu loh. Dan istilahnya itu kayak kasih mereka bahwa ada opsi lain loh. Ketika misalkan kamu galau, ketika misalkan kamu kayak bete banget sama segalanya, bahwa ada opsi lain selain melakukan hal-hal yang shortcut itu. Jadi kalau ini saran yang disukai kayaknya. Jadi jadilah open minded gitu ya. Ya intinya kayak gitulah. Maksudnya jangan kayak, ini udah nggak sesuai Islam nih gitu. Walaupun suka salah juga sih open mindedness. Ya nggak salah sih, bagian dari perjalanan. Aduh. Saya open minded tapi juga punya screening yang baik juga mungkin gitu kali ya. Kalau gitu apa menurut Mbak Lola nih peran kalau untuk anak muda berarti peran pemerintah atau peran pendidikan tinggi misalnya? Kalau semuanya. Untuk ya maksudnya apa yang mereka bisa lakukan gitu untuk mencegah radikalisasi, kan radikalisasinya berarti awalnya ada pemicu dari keluarga tapi terjadinya di luar keluarga gitu kan. Ada banyak yang terjadinya bukan di keluarga, pasti dia dapat ideologinya dari luar gitu, cuman di kampus gitu ya. Iya, ya dimanapun lah. Jadi ya kalau dari sisi pendidikan kayaknya menerapkan nilai-nilai inklusivitas itu tuh jadi penting sih. Nilai-nilai yang pro sosial, pro kemanusiaan, keindonesiaan kayak gitu, bahwa kita tuh perlu kayak ngegali lagi nih, apa sih makna Indonesia gitu loh. Kita tuh majemuk, tapi apa majemuk itu? Banyak etnik gitu, banyak bahasa, tapi apa gitu? Kita kan nggak pernah, kita selalu menyadari, iya nih kayaknya emang kita banyak banget nih bahasa sampai bingung, budayanya juga banyak gitu loh. Tapi kita nggak pernah tahu how to deal with them gitu. Kita nggak pernah tahu gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Kalau dari segi pendidikan karakter yang inklusi itu kayaknya penting. Pemerintah juga, kayak Kementerian Agama, mereka udah punya buku moderasi beragama. Itu kan juga bagian dari upaya inklusivitas gitu loh, menerapkan nilai-nilai inklusi. Jadi kayaknya sih itu ya, maksudnya lagi-lagi ini masalah kita bersama, ya peran keluarga, pemerintah, pendidikan, masyarakat apalagi gitu. Belum lagi kita juga punya masalah dengan stigma yang akhirnya disematkan ke mereka-mereka yang baru kembali dari Syria misalkan, yang dulunya napiter, balik ke masyarakat, itu kan juga punya stigma. Napi terorisme kan? Iya betul. Terorisme. Napi terorisme. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Sharingnya, ngobrolannya sangat ini membuka mata. Semoga ya. Banyak yang mengagetkan ya. Semoga pemirsa The Conversation bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Siap. Kalau gitu, makasih. Terima kasih Mas Andre. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Andre. The Conversation juga sukses. Salam sehat buat semuanya. Oke, sahabat TCID, demikian episode Suara Akademia kita yang kali ini. Jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media The Conversation Indonesia, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di YouTube. Mbak Lola nggak punya Twitter, tapi punya Facebook nggak Mbak? Punya dong. Bisa di-mention, silahkan kalau mau cari follower. Silakan follow and subscribe gitu ya. Ya yang penting subscribe The Conversation Indonesia aja. Ini kayaknya informasinya banyak banget yang bagus di situ. Waduh, nggak mau promote diri sendiri nih Mbak Lola nih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lola sekali lagi, dan terima kasih sahabat TCID. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selama 2 minggu ke depan, Suara Akademia tidak akan merilis episode baru dikarenakan adanya libur Idul Fitri 2021. Nantikan episode selanjutnya saat Suara Akademia kembali pada tanggal 27 Mei. Sampai jumpa!